Halo, ini video contoh soal untuk konsep interferensi celah ganda dan difraksi celah tunggal. Langsung saja kita lihat bagaimana soalnya. Ini contohnya, dua gelombang cahaya koheren berinterferensi. Tentukan beda fase kedua gelombang di tempat-tempat terjadinya sinar terang, selain terang pusat. Gunakan nilai N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sambil kita mengingat-ingat ya. Eee, pada interferensi celah ganda, ini akan terjadi pola terang kalau beda panjang lintasan dari kedua cahaya yang sebesar d sin theta sama dengan kelipatan panjang gelombang, dan akan terjadi pola gelap kalau beda panjang lintasannya sebesar n plus setengah lambda. Ini kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Nah, di sini kita identifikasi untuk pola terang karena dimintanya beda fase pada tempat-tempat terang. Tempat terang itu beda panjang lintasannya sebesar 1 lambda, 1 panjang gelombang, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Nah, kalau 1 lambda, beda fasenya kan 2V. 2 lambda, 4V. 3 lambda, 6V. Jadi, untuk 1 lambda di sini 2V, secara umum berarti 2NV. Masalahnya adalah N di sini dari 0, sehingga harus kita tambah 1. Jadi 2N plus 1 kali V. Untuk N-nya 0 berarti 2V kan. 1 jadi 4V dan seterusnya. Sehingga beda fasenya secara umum adalah 2 dikali N plus 1 kali V. Seperti itu jawabannya. Selanjutnya soal nomor 2. Dua celah berjarak 1 mm disinari cahaya dengan panjang gelombang 6,5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Garis gelap dan terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Berapakah jarak antar gelap ketiga dan terang kelima? Soal ini meminta kita menghitung jarak garis gelap ketiga dengan terang kelima seperti apa. Seberapa besar. Nah ini, sambil mengingat-ingat ya. D sin theta sama dengan N lambda untuk pola terang dan N plus setengah lambda untuk pola gelap. Sin tetanya didekati dengan tangen theta yang sebesar Y per L. Sehingga untuk terang kelima berarti kita ganti di sini N-nya pakai 5 ya. Untuk terang kelima jadinya D Y per L sama dengan 5 lambda. Karena kita mau nyari jarak posisinya, posisi gelap ketiga dengan terang kelima, berarti posisi terang kelima ini kalau saya kasih lambang YT, ini sama dengan pindah ruas ke sini jadi L per D, jadi 5 dikali L per D kali lambda. Ini posisi untuk Y terang kelima. Kalau gelap ketiga, berarti D Y per L sama dengan 2 dikali, 2 ditambah setengah plus lambda. Nah, kenapa di sini N-nya 2? Karena untuk gelap pertama itu N-nya 0 kan? Kan nggak ada gelap pusat. Berarti gelap kedua N-nya 1, gelap ketiga N-nya 2. 2 plus setengah ini kan jadi 5/2 ya, sehingga bisa ditulis juga DY per L sama dengan 5/2 lambda. Dengan cara yang sama seperti terang kelima ini, kita dapatkan Y gelapnya, gelap ketiga sama dengan 5/2 dikali L per D dikali lambda. Nah, kita udah dapat posisi terang kelima dan gelap ketiga. Maka jaraknya kan selisihnya, selisih dari terang kelima dengan gelap ketiga. Jadi kita kurangkan. Nah, diselisihkan seperti ini. Y kelima dengan terang kelima dengan gelap ketiga diselisihkan. Ini L per D dikali lambdanya sama. Sehingga bisa kita faktorkan keluar jadi seperti itu. 5 minus 5/2 itu 5/2 kan? 5 dikurangi 2,5. Jadi hasilnya adalah 5 dikali L per D kali lambda. Nah, sekarang sudah ketemu jawabannya, tinggal kita masukkan nilai numeriknya. 5/2 dikali L-nya itu 1 meter, D-nya itu 1 mm atau 10 pangkat minus 3 meter, maaf, 10 pangkat minus 3 meter, dikali lambdanya 6,5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Ini selesaikan perhitungan numeriknya
didapat 16,25 kali 10 pangkat minus 4 meter. Atau ini sama dengan 1,625 milimeter. Jadi jarak antara terang kelima dan gelap ketiganya 1,6 milimeter, sekitar segitu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Suatu cahaya menerangi celah ganda yang memiliki jarak antar celah 0,1 cm. Sedemikian hingga terbentuk pola gelap terang pada layar yang berjarak 60 cm. Ketika pemisahan antar pola terang teramati sebesar 0,048 cm, berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? Nyatakan dalam nanometer. Oke, untuk soal ini kuncinya di sini. Pemisahan antar pola terang. Berarti pola terang yang berdekatan tuh jaraknya segini. Terang pertama dengan terang kedua jaraknya segini. Terang kedua dengan terang ketiga jaraknya segini. Ketiga dengan keempat segini dan seterusnya. Berarti secara umum terang ke N dengan terang ke N plus 1 jaraknya itu segini 0,048 cm. Nah, bisa kita gunakan yang ini sambil mereview ya. D sin theta sama dengan N lambda untuk pola terang dan N plus setengah lambda untuk pola gelap. Kita gunakan untuk pola terang karena di soal ini yang diketahuinya pola terang. Dengan demikian, sinus tetanya bisa kita ganti dengan Y per L karena ini mendekati tangen theta untuk sudut kecil. Saya gunakan yang umum untuk Y ke N plus 1 dengan Y ke N. Kalau kalian mau menggunakan angka yang spesifik, misal Y ketiga dengan kedua, keempat dengan ketiga, dan seterusnya itu boleh saja. Sah, sama-sama saja. Ini sama dengan, berarti untuk N plus 1, N-nya jadi N plus 1 lambda. Untuk N, N-nya jadi N lambda. Ruas kiri kalau kita kurangkan, Y-nya jadi delta Y yang ini, selisih pemisahan antar panjang. L-nya tetap kan, ini juga D-nya tetap. Ruas kanan, N lambdanya habis, sisanya tinggal lambda. Udah ketemu dong lambdanya seperti segini, atau kita tulisnya dibalik, seperti ini. Nah, biar lebih enak. Sekarang tinggal kita substitusi nilai numeriknya. D-nya itu 10 pangkat minus 3 meter, delta Y-nya 4,8 kali 10 pangkat minus 4 meter, yang ini, dibagi L-nya 60 cm, 6 kali 10 pangkat minus 1 meter. Jika diselesaikan, perhitungan numeriknya diperoleh 8 kali 10 pangkat minus 7 meter. Tapi, ini belum menjawab pertanyaan karena dimintanya dalam nanometer. Sehingga kalau dinyatakan dalam nanometer ini sama dengan 800 nanometer. Jadi jawabannya panjang gelombangnya adalah 800 nanometer. Selanjutnya, soal nomor 4, ini soal tentang difraksi celah tunggal ya. Cahaya dengan panjang gelombang 5,8 kali 10 pangkat 2 nanometer dilewatkan pada sebuah celah yang lebarnya 0,3 mm. Sebuah layar diletakkan pada jarak 2 meter di belakang celah. Tentukan posisi pita gelap pertama dan lebar terang pusat yang terjadi. Oke. Nah, ini gambar pola difraksi. Maksudnya saya menunjukkan ini biar kita ingat pola difraksi itu seperti apa. Pita gelap pertama itu yang ini. Ini terang pusat. Pita gelap pertama yang ini. Pita gelap pertama yang di bawah terang pusat yang ini. Lebar terang pusat adalah jarak antar dua pita gelap ini. Kalau dari sini ke pita gelap pertama jaraknya Y, berarti lebar terang pusat adalah 2Y, karena ke atas Y, ke bawah juga Y. Berarti kita cari dulu kita cari dulu posisi pita gelapnya berapa, kemudian kita kalikan 2 untuk mendapatkan lebar terang pusatnya. Oke, pada difraksi celah tunggal kan pola gelapnya akan terjadi saat D sin theta sama dengan N lambda. Di sini sin tetanya saya dekati dengan Y per L. Dan N-nya sama dengan 1 kan, karena pita gelap pertama. Sehingga sama dengan lambda. Sehingga dari sini saya dapatkan Y-nya sama dengan L per D dikali lambda. Substitusi nilai numeriknya diperoleh L-nya 2 kali 10 pangkat 3
milimeter, saya langsung diubah ke dalam milimeter biar jawabannya langsung milimeter nanti ya. Kalau mau dalam meter semua silahkan boleh. D-nya 0,3 milimeter, di sini jadi 3 kali 10 pangkat min 1 milimeter, dan panjang gelombangnya diubah ke dalam milimeter jadi 5,8 kali 10 pangkat minus 4 milimeter. Jawabannya sekitar 3,87 milimeter untuk posisi pita gelap pertama. Maka lebar terang pusatnya 3,87 kali 2 milimeter sebesar 7,74 milimeter. Soal selanjutnya. Celah tunggal selebar 0,2 milimeter disinari berkas cahaya sejajar dengan panjang gelombang 5.000 angstrom. Pola difraksi yang terjadi ditangkap pada layar berjarak 80 cm dari celah. Maka, berapakah jarak dua pita gelap berurutan? Pita gelap berurutan berarti pita gelap pertama dengan kedua, atau 3 dengan 4, dan seterusnya. Atau secara umum, pita gelap ke N dengan N plus 1, seperti yang kasus pita terang yang tadi di interferensi Young ya. Di sini saya gunakan untuk ke N plus 1 dan N. Kenapa? Biar umum. DY plus 1 per L dikurangi DY per L sama dengan, ini N-nya N plus 1 lambda, dan yang ini N lambda. Kita selisihkan untuk ruas kiri jadi D delta Y per L, dan ruas kanannya tinggal lambda, karena N lambdanya habis. Di sini, berarti saya dapatkan delta Y-nya adalah L per D dikali lambda. Kita substitusi nilai numeriknya. Untuk L-nya 80 cm itu 8 kali 10 pangkat min 1 meter. D-nya itu 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Yang ini. Dan lambdanya 5.000 angstrom itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Selesaikan perhitungan ini, nilai numeriknya diperoleh Y-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Atau sama dengan 2 mm. Begitu untuk contoh soal konsep interferensi Young dan difraksi celah tunggal. Terima kasih, selamat belajar, dan seperti biasa, salam semangat.